brain rot. Kok otak kita makin lemot gara-gara internet? Pernah nggak sih kamu ngerasa baca buku 5 halaman aja, udah bikin ngantuk, tapi scroll TikTok bisa kuat sampai 5 jam tanpa henti? Aneh kan? Nah, itu bukan cuma soal malas, tapi ada perubahan nyata di otak kita gara-gara dunia digital. Yuk, kita bongkar. Otak manusia adalah ciptaan paling canggih di semesta. Ia mampu menyimpan miliaran informasi, mengendalikan emosi, hingga membuat kita bisa menciptakan teknologi, seni, bahkan mimpi. Dalam 1 detik, miliaran sinyal listrik berjalan di jalur saraf otak kita. Tapi, sama seperti komputer, otak juga bisa error. Kalau terus dibombardir informasi digital tanpa henti, kapasitasnya akan terganggu. Otak bukan lagi mesin jenius, melainkan mesin yang mulai nge-lag. Riset pencitraan otak menemukan hal mengejutkan. Penggunaan internet berlebihan berkaitan dengan penyusutan gray matter, yaitu materi abu-abu yang penting untuk berpikir, mengingat, dan membuat keputusan. Penyusutan ini paling parah terjadi di lobus frontal, pusat kendali otak. Bagian ini yang seharusnya membuat kita fokus, disiplin, dan bisa berpikir panjang. Bayangkan kalau bagian itu menyusut, apa jadinya dengan kemampuan kita? Banyak yang merasa hebat saat bisa multitasking digital. Kita bisa chatting, kerja, sambil streaming video sekaligus, seolah-olah otak kita bisa membagi energi tanpa batas. Padahal faktanya, semakin sering kita multitasking, korteks prefrontal kita makin tipis. Inilah bagian otak yang bikin kita bisa mengendalikan diri. Akibatnya, kita jadi gampang terdistraksi dan susah konsentrasi. Otak kita punya kemampuan beradaptasi luar biasa. Disebut neuroplasticity. Ia akan membentuk ulang jalur saraf sesuai kebiasaan kita. Sayangnya, kalau yang sering kita lakukan adalah scrolling dan distraksi dangkal, otak membentuk jalur baru yang lebih suka gangguan instan daripada berpikir mendalam. Ibarat jalan tol macet, sinyal otak jadi tersendat. Default Mode Network adalah jaringan otak yang aktif saat kita beristirahat, merenung, atau berimajinasi. Normalnya, jaringan ini membantu kita memproses pengalaman dan menemukan ide baru. Namun pada pecandu internet, DMN justru terlalu aktif. Akibatnya, otak jadi sering melantur, kehilangan arah, dan makin sulit untuk fokus dalam jangka waktu panjang. Salience Network adalah bagian otak yang bertugas menyaring informasi penting. Ia membantu kita memilih mana yang perlu diperhatikan, mana yang bisa diabaikan. Tapi karena otak terus dibanjiri notifikasi, jaringan ini melemah. Otak jadi kebingungan dan menganggap semua notif penting, padahal 90% diantaranya nggak penting sama sekali. Executive Control Network adalah sistem pengendalian diri. Ia membuat kita bisa bilang stop pada hal yang tidak bermanfaat. Kalau jaringan ini terganggu, kita jadi gampang tergoda. Satu notif bisa bikin kita kelewat 1 jam tanpa sadar. Kontrol diri bocor, otak pun makin lemah. Memori kerja otak, ibarat RAM komputer, hanya bisa menampung sedikit informasi dalam satu waktu. Tapi karena informasi digital datang tanpa henti, memori kerja cepat penuh. Akibatnya, otak gagal memindahkan data ke memori jangka panjang. Kita pun jadi gampang lupa. Riset menemukan fakta mengejutkan. Fokus manusia pada tahun 2004 rata-rata 2,5 menit. Rata-rata orang hanya bisa fokus 47 detik sebelum terdistraksi. Bayangkan, kurang dari 1 menit. Kemampuan memecahkan masalah butuh otak yang terhubung dengan baik, sehingga bisa mengintegrasikan berbagai informasi. Tapi kebiasaan mencari jawaban instan membuat otak kehilangan latihan berpikir sistematis. Problem solving pun jadi makin lemah. Fenomena ini disebut digital demensia, penurunan fungsi otak akibat teknologi. Gejalanya mirip dengan demensia, pada lansia mudah lupa, sulit konsentrasi, dan emosi tidak stabil, tapi ini terjadi pada generasi muda. Kalau dibiarkan, brain rot bisa memberi dampak serius, kecemasan meningkat, depresi makin banyak, dan produktivitas menurun. Generasi digital bisa tumbuh dengan otak yang lebih rapuh, rentan stres, dan kehilangan kemampuan belajar mendalam. Kabar baiknya, neuroplastisitas juga bisa menyembuhkan. Otak bisa dilatih ulang untuk kembali fokus dan sehat. Dengan kebiasaan baru seperti mindfulness, olahraga, dan membaca panjang, otak bisa bangkit lagi. Latihan sederhana bisa mengubah otak. Coba deep work, Pomodoro, atau mindful breathing. Beri ruang bagi otak untuk bernapas, kurangi distraksi digital, maka fokusmu akan kembali.
Dengan otak yang sehat, hidup jadi lebih produktif, tenang, dan penuh makna. Kita bisa berpikir jernih, berkarya lebih baik, dan menikmati hidup lebih utuh. Ingat, teknologi seharusnya kita kendalikan, bukan sebaliknya. Jangan biarkan otak kita hancur karena candu digital. Sekarang coba jujur sama diri sendiri. Berapa lama kamu bisa fokus tanpa buka HP? 5 menit? 2 menit? Atau jangan-jangan kurang dari 1 menit? Tulis jawabanmu di komentar, biar kita bisa saling bandingkan. Kalau kamu merasa video ini membuka mata, jangan lupa like, share, dan subscribe. Yuk, sebarkan kesadaran soal brain rot, supaya makin banyak orang bisa jaga otaknya tetap sehat di era digital.